adik-adik, apa kabar kalian semua? Ya tentunya semua dalam keadaan sehat bukan? Ya semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk beribadah? Ya pastinya ya. Wah pasti sudah berpakaian rapi, duduk dengan manis, benar? Oke, tapi sebelum kita memulai ibadah, mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu. Mau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan yang memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir dengan baik. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kembali memuji Tuhan, kembali mendengar firman Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhir. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ding Dong Ding Dong. Semuanya pakai gerakan ya. Semuanya bergerak. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Untuk apa? Untuk dengar firman-Nya. Sekali lagi. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Untuk apa? Untuk dengar firman-Nya. Ya adik-adik, semuanya boleh kembali duduk. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan telah memberikan semua yang baik untuk kita. Nah, adik-adik juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan kotak persembahannya. Sudah? Oke, sebelum kita memasukkan uangnya ke dalam kotak persembahan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Berilah yang baik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk adik-adik dan saya. Mari adik-adik kita nyanyi lagu ini. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti
selamanya. Yuk mari adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih boleh memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah terkumpul. Berkati kedua orang tua kami, berkati semua pekerjaan mereka, berkati juga adik-adik di dalam studi. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang mengelola keuangan ini bisa dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan, berarti semua harus duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang, tidak boleh ribut, tidak boleh bermain dengan adik di kiri dan di kanan. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik, kita akan menyanyi pujian seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi, mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Anak-anak, kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena kami telah memuji nama Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang diajarkan, mentaatinya, melakukannya setiap hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, langsung mau tunjukkan sebuah gambar. Gambar apa ini? Iya, ini gambar mahkota. Biasanya mahkota dipakai oleh seorang raja. Nah, coba lihat lagi gambar yang kedua. Gambar apa ini? Lihat baik-baik. Ini cerita minggu lalu nih ya. Gambar Yesus sedang menaiki seekor keledai muda masuk ke kota Yerusalem. Coba lihat, di sepanjang jalan penuh dengan orang-orang, laki, perempuan, orang besar, anak kecil di pinggir jalan sambil melambai-lambaikan daun. Ada juga yang membuka jubahnya menaruh di tanah. Sehingga Yesus lewat dengan keledainya. Lalu mereka mengeluh-elukan Yesus. Mengeluh-elukan itu artinya menghormati Yesus, memuji Yesus. Mereka berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Mereka terus berteriak, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Orang ramai sekali sepanjang jalan. Ya, mereka menganggap Yesus sebagai Raja mereka. Ya, anak-anak, Yesus memang Raja, tapi Dia bukan Raja biasa. Tidak sama dengan raja-raja yang lainnya di dunia ini.
Dia adalah Raja dari Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman. Dia memerintah dengan penuh cinta kasih. Dia memelihara kita, dia membela kita. Dan kita harus menghormatinya, memuji dia, dan menaati dia sebagai Raja kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Anak-anak ambil Alkitab ya, nanti dibantu papa mama untuk baca bersama-sama ya. Kita buka dalam Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48. Sudah ketemu? Nanti Losa akan bacakan untuk anak-anak ya. Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Nah, anak-anak, dari Alkitab yang kita baca diceritakan Yesus tadi kan naik keledai masuk ke Yerusalem. Nah, sekarang Yesus sudah ada di Yerusalem, di kota Yerusalem. Dan waktu itu Yerusalem sangat ramai, banyak orang. Karena banyak orang dari berbagai kota datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka mau datang beribadah kepada Allah di bait Allah. Nah, Yesus pun pergi ke bait Allah. Ya, untuk beribadah, untuk mengajar di sana. Anak tahu kan bait Allah? Ya, bait Allah atau rumah Allah adalah tempat untuk berdoa, untuk beribadah kepada Allah. Nah, Yesus datanglah ke bait Allah bersama dengan murid-muridnya. Begitu dia masuk, astaga, itu halaman bait Allah tuh ramai sekali kayak pasar. Ya, banyak orang yang ribut, bukan orang suara ramai, bukan memuji Tuhan, bukan berdoa, bukan. Itu suara orang-orang berjualan. Berjualan, iya, banyaknya pedagang situ. Berjualan apa, anak? Jualan kambing domba, jualan burung-burung, ada juga orang yang tukar-tukar uang, ya. Nah, anak-anak, kalau orang-orang datang ke bait Allah, mereka pasti membawa persembahan, ya. Persembahannya itu bisa uang atau kambing domba atau burung-burung. Nah, ini pedagang-pedagang jualan di situ untuk orang-orang yang mau datang beribadah. Jadi, aduh, halaman bait Allah kotor sekali, bau tai binatang situ, ya. Lalu suara sana, suara orang tawar-menawar harga. Wah, pokoknya kacau sekali, seperti pasar. Bagaimana kita bisa beribadah di tempat yang ribut seperti itu? Bagaimana orang bisa berdoa dan beribadah di tempat yang ramai begitu? Yesus melihat itu semua. Ini tidak benar, ini salah. Maka Yesus harus membuat segala sesuatunya menjadi benar kembali. Tahukah anak-anak apa yang Yesus lakukan? Yesus maju ke depan, lalu dia hamburkan semua meja-meja orang yang tukar uang itu, dibalikkannya mejanya, dihamburkannya uang itu. Kemudian kursi-kursi pedagang binatang itu juga dibalikannya, lalu dia usir semua orang keluar dari halaman bait Allah. Yesus berkata, bukankah ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, mengapa kamu menjadikannya sarang penyamun? Apa arti perkataan Yesus? Yesus mau berkata, ada tertulis dalam kitab suci, rumah Tuhan itu tempat berdoa, tempat beribadah
beribadah kepada Allah, tapi kamu sudah jadikan tempat kumpulnya orang-orang jahat. Yesus mengusir semuanya keluar. Yesus tidak izinkan orang-orang bawa barang itu jualan lagi di halaman bait Allah. Ya, Yesus punya hak. Yesus berkuasa menjadikan segalanya benar kembali. Maka bait Allah bisa dipakai lagi benar-benar untuk orang beribadah kepada Tuhan. Orang bisa datang beribadah dan Yesus mengajar di sana. Anak-anak, Yesus berkuasa untuk mengembalikan bait Allah sebagai tempat beribadah karena Dia adalah Tuhan dan Raja. Dan Dia juga bisa mengembalikan atau memperbaiki hidup kita. Dia mengampuni dosa kita, mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Dulu kita berbuat dosa, Tuhan beri kita hati yang baru yang percaya Tuhan Yesus, hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hati yang tidak mau berbuat dosa lagi. Yesus sanggup melakukannya karena Dia adalah Tuhan dan Raja. Kita lemah, kita tidak berdaya, tapi Tuhan akan menolong kita. Dia Raja yang penuh cinta kasih. Dia memerintah hidup kita, membela kita, memelihara kita. Lalu apa yang harus kita lakukan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita? Ya, menghormati Dia, melakukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, memuji Tuhan setiap hari, setiap saat, rajin beribadah. Ya, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Juga menceritakan tentang Raja Yesus kepada teman-temanmu yang lain, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mari kita sekarang membaca ayat hafalan kita di dalam Lukas pasal 19 ayat 38a. Lukas pasal 19 ayat 38a. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan saja ya. Lukas pasal 19 ayat 38. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Satu kali lagi. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Yesus adalah Raja dan Tuhan kita. Kita mau taat kepadanya, kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah Raja dan Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan hukuman. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan selalu dilindungi, yang selalu dijaga, dan akan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan tolong kami supaya kami mentaati Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas semua alam ciptaannya. Mari adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Yesus Juru Selamatku. Tapi mungkin ini lagu baru, dan adik-adik dan Lausa pun kita harus belajar sama-sama lagu ini ya. Nyanyinya pelan-pelan saja, nanti berikutnya kita akan nyanyi pakai gerakan. Adik-adik boleh mengikutinya. Yesus hebat kuasa.
biar redakan angin ribut di danau, beri makan ribuan orang. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus juru selamatku. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus juru selamatku. Adik-adik, sudah bisa? Ya, kita belajar pelan-pelan ya. Sekarang semuanya bisa berdiri, kita pakai gerakannya ya. Tuhan Yesus hebat kuasanya, sembuhkan orang yang sakit. Dia redakan angin ribut di danau, beri makan ribuan orang. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus juru selamatku. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus juru selamatku. Sekali lagi, semuanya bergerak. Tuhan Yesus hebat kuasanya, sembuhkan orang yang sakit. Dia redakan angin ribut di danau, beri makan ribuan orang. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus juru selamatku. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus juru selamatku. Baik adik-adik, nah, boleh duduk kembali dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Kami tidak ragu, kami tidak takut karena kami memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ibadah kami telah selesai. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Amin. Nah, adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas ya. Pertama, siapkan aktivitasnya yang Losu sudah berikan. Nah, ini ada 3. Nah, yang pertama mari kita lihat yang ini. Yang ini bisa dibaca. Bagi anak-anak yang sudah bisa baca, boleh dibaca ya ceritanya. Lalu bagi yang belum, bisa minta papa atau mama untuk membacakannya bersama. Lalu orang tua juga boleh membaca bagian ini. Dan ini ada proyek, yaitu kerja bersama orang tua dan anak. Nah, papa dan mama bisa mengerjakan bersama anak-anak ya. Boleh dibaca petunjuknya di sini. Kemudian yang di bawah, setelah membaca, boleh kalian beribadah bersama. Seperti itu. Nah, ini bisa dikerjakan bersama papa dan mama. Nah, kemudian yang kedua, kita mau mengerjakan aktivitas yang ada di sini. Tuhan Yesus di Bait Allah. Nah, pertama kita mau menghubungkan garis-garis. Nah, kalian bisa menyiapkan pensil ataupun
pulpen. Nah, yuk kita kerjakan bersama. Lalu di bagian bawahnya. Wah, sudah jadi. Yesus membuat segala sesuatu menjadi benar. Ya, wah. Nah, kalian bisa mewarnai yang ada di sini. Lalu, sekarang ini kita mau tarik garis. Yang pertama, Tuhan Yesus juru selamatku, yaitu ke gambar salib. Sekarang Tuhan Yesus berkuasa untuk menolongku untuk percaya dan taat. Kira-kira yang mana ya? Nah, yang ini. Oke, kita tarik garis ya. Nah, kalian bisa pakai pensil ataupun pulpen seperti ini. Ketiga, Tuhan Yesus adalah rajaku. Nah, raja identik dengan mahkota. Oke, kita tarik garis. Lalu yang terakhir, pujilah Yesus Raja. Nah, kita memuji Tuhan. Oke, sudah jadi. Bagi anak-anak TK yang bisa mengerjakan sendiri, sudah bisa membaca, boleh mengerjakan sendiri. Nanti jangan lupa kirim fotonya ke Lause. Nah, bagi anak-anak yang playgroup, bisa ditemani papa atau mama ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang selanjutnya. Nah, untuk yang ini bisa di print lebih kecil seperti ini. Jadi jangan sebesar kertas yang tadi, lebih kecil. Dan kalian bisa print di kertas yang lebih tebal. Oke, pertama kita harus gunting dulu yang ini. Kalian bisa baca petunjuknya di sini. Ya, bagi yang belum bisa, boleh mengerjakan bersama papa dan mama. Jangan lupa dibaca ya petunjuknya. Nah, sudah jadi nih. Jadi seperti ini ya anak-anak. Lalu kalian warnai gambar mahkotanya. Nah, setelah kalian mewarnai nih, langsung mewarnai. Nah, tempelkan gambar hati dan juga mahkotanya. Nah, sudah jadi deh pembatas kita. Oh ya, jangan lupa lubangi bagian ini ya. Nah, sudah jadi nih. Wah, pembatas buku kita cantik ya. Ini bisa dipakai untuk pembatas Alkitab ataupun pembatas buku. Kita baca bersama-sama ya. Yesus adalah rajaku. Wah. Ya, Yesus adalah raja kita. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan aktivitas, difoto dan berikan ke Lause. Oke, bye-bye.